Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekarang saya akan membahas sedikit tentang hukum dalam perspektif Islam. Teman-teman, hukum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hubungannya dengan hablum minan nas dan dalam hubungannya hukum antar manusia itu justru untuk melindungi hak-hak manusia itu. Belakangan diputarbalikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam membatasi hak-hak manusia. Bahkan ada yang meminta untuk meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar HAM atau hak asasi manusia. Semua hukum seperti muamalah, hukum yang menyangkut sosial, hukum yang menyangkut antara hubungan manusia di dalam masyarakat justru untuk melindungi hak-hak manusia secara perorangan maupun secara kolektif atau secara berjamaah. Itu hukum Islam. Isi daripada hukum itu adalah tiada lain yaitu keadilan. Jadi hukum adalah sebuah ketentuan dan keadilan adalah makna dari hukum itu. Kalau ada ketentuan bertentangan dengan keadilan, maka hukumnya lah yang salah. Hukum harus memuat keadilan. Seperti dalil dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itu sering kita dengar di dalam khutbah Jumat misalnya, dalam ceramah-ceramah para mubaligh. Tapi mungkin karena kita terkadang mengantuk, terkadang tidak mendengarkan ngobrol dan lain sebagainya, jadi kita tidak paham apa makna dari ayat tersebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan pelaksanaan keadilan dan kebaikan, bil adli wal ihsan, kemakmuran supaya kaum kerabat tidak kekurangan, wa ita'idzil qurba. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan cegahlah kekejian yang berdasarkan hawa nafsu yang tidak terkendali, fahsya wal munkar wal baghi. Itu ayatnya. Nah, lalu apa keadilan itu? Di dalam Al-Qur'an kata al-adlu atau keadilan disebut sebanyak 28 kali. Adil itu maknanya al-istiqamah wal musawah. Istiqomah itu tidak angin-anginan, tapi lurus, Kemudian al-musawah adalah persamaan hak untuk orang-orang yang diadili oleh hakim tentang hukum tersebut. Oleh karenanya, di dalam Islam, keadilan ini benar-benar harus diperlakukan sama rata dan sama rasa. Tidak boleh orang kecuali dihukum, tidak boleh orang kecil dihukum, orang tengah-tengah dihukum, dan orang-orang atasan bebas dari hukuman. Tidak boleh seperti itu. Harus ada al-musawah tadi, sehingga hukum di dalam Islam adalah sama rata dan sama rasa. Tidak mentang-mentang orang kaya, tidak mentang-mentang dia punya jabatan, tidak. Semua hukum di dalam Islam itu sama rata. Lain dalam hal ekonomi. Ekonomi bukan sama rata dan sama rasa, tapi sama-sama merasakan. Beda. Kalau sama-sama merasakan, yang penting rasa tapi tidak mesti sama. Jadi misalkan tukang ban tidak bisa diminta gaji sama dengan yang punya pabrik ban. Benar. Ada buruh pabrik minta gajinya sama dengan direktur utama pabrik misalnya. Tetapi sama-sama merasakan, harusnya merasakan yang dimaksud adalah merasakan
rahmat atau rezeki, merasakan berkah walaupun sedikit ya, kita tetap bersyukur, sama-sama merasakan keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjadi sama sekali tidak bisa dirasakan, maka di situ tidak ada keadilan. Itu adalah keadilan ekonomi ya, bukan keadilan hukum. Lalu bagaimana agar rezeki kita banyak? Yaitu dengan cara meningkatkan kualitas ya, kualitas kita. Masa lulusan SD misalnya minta sama dengan lulusan yang insinyur, minta gaji sama yang lulusan insinyur misalnya. Ya, karena kemampuan tidak sama maka itulah keadilan. Ya. Di dalam Al-Qur'an ada juga wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Nah, keadilan di sini adalah keadilan yang manusiawi, bukan seperti keadilan yang maha kuasa, tapi ini adalah keadilan yang manusiawi. Nah, keadilan bisa disebut dengan nama al-wasat ya, al-wasat atau jalan tengah atau keseimbangan. Dalam hidup selalu ada keseimbangan. Keseimbangan antara jasmani dan rohani. Keseimbangan antara dunia dan akhirat ya. Jangan tidak seimbang, karena itu akan merugikan ya. Sekarang di kalangan orang Islam kita lihat ada yang sangat bertauhid dan beribadah tapi kurang bermuamalah secara syar'iyah, bahkan di dalam politik demikian dia meninggalkan. Ya misalnya kita di dalam partai Islam, mesti langkah-langkah kita harus Islami karena kita orang Islam. Tapi kadang-kadang ya dibalik kita Islam maka berbuat apa saja, tidak apa-apa karena untuk Islam. Akhirnya tipu-tipu boleh atas nama Islam ya, ngebom atas nama Islam, ngerusak juga boleh atas nama Islam, padahal jelas dalilnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Hal seperti itu yang membuat kita tidak maju-maju sampai kali ini. Nah, jika Islamnya itu akan terus tinggi, Islam akan terus tinggi, tapi tidak ada yang akan menyamai konsep Islam. Yang ribet itu orang Islam itu sendiri ya. Akhirnya Islam tidak laku karena yang menawarkan itu tidak cocok dengan keluhuran Islam, dengan kemuliaan Islam. Untuk menjaga ketidaksamaan supaya tidak terjadi kekacauan di masyarakat, ada dua metode di dalam Islam. Yang pertama, hukum Islam. Yang kedua adalah dakwah Islam. Hukum Islam untuk kita yang sudah sholat, sudah menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi ada orang yang tidak tahu sholat apanya yang akan dimakruhkan, misalkan apanya yang akan diharamkan, dihalalkan, sedangkan dia tidak mengerti. Oleh sebab itu dipakailah dakwah agar yang kafir pelan-pelan diislamkan ya. Itu adalah metode dakwah, mengajak bukan dengan amarah ya, tapi dengan ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini adalah konsep berdakwah dalam Islam, dengan hikmah, dengan pelajaran ya. Apabila dua ini tidak bisa maka berdebatlah. Di sini bukan arti membangkang atau menolak pembicaraan mereka, tapi kita berdialog. Di dalam Islam itu disuruh dialog, tapi dengan ihsan, dengan baik. Nah,
mengajak dengan hikmah, ya, memberitahukan kebenaran Islam sampai mereka paham ternyata memang Islam itu benar. Contoh begini, ada orang Kristen tapi kita bawa pentungan maka tidak mau masuk Islam. Tapi kalau kita bilang dunia ini kan satu misalnya, berarti kan ekosistem apa yang ia benar kalau itu diatur oleh Tuhan yang lebih dari satu. Masa iya dunia yang satu ini oleh dewa-dewa yang banyak, kalau dewanya tidak cocok bagaimana? Begitulah cara yang baik. Ya, kalau sudah seperti itu kita harus menghubungi Allah SWT seperti zikir, ya, sholat, sehingga terjadilah pengembangan Islam, bukan pengkafiran orang yang sudah Islam. Di sini menyangkut masalah keadilan. Tidak adil orang yang tidak tahu mengerti Islam lalu kita marah-marahi, tapi kita tidak beritahu mereka tentang Islam. Kalau ini kita telusuri semuanya, insya Allah gerakan kita akan tertata dengan sendirinya. Tapi sayang, seakan Islam itu dibatasi dengan tauhid dan ibadah saja. Terus ribut dengan orang-orang yang tidak seperti kita, yang berbeda pendapat, ya, yang ikhtilaf, ya. Sementara kita lupa terhadap amal-amal sosial, ya, muamalah kepada sesama, ya. Dan mudah-mudahan keadilan ini merupakan inti dari kehidupan kita. Insya Allah kalau kita adil akan diperlakukan adil oleh orang lain. Dan mudah-mudahan kita berdoa Indonesia, negara ini bisa terus adil sampai muncul peradaban Islam nanti. Dan mudah-mudahan kita menjadi pelopor atau menjadi agent of change, bukan penonton saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.